Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kepemimpinan dari segi situasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Naya Lilmuna, yang kedua Sally Permatasari dan Sofia Rizkiatul Aisyah. Yang pertama kita akan membahas tentang model kontingensi kepemimpinan. Model kontingensi kepemimpinan ini dikemukakan oleh Fred Fiedler pada tahun 1964. Model kepemimpinan ini disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Menurut model Fiedler, semakin baik hubungan pemimpin dan anggota, maka semakin tinggi pula pekerjaan menjadi terstruktur, dan semakin kuat kekuatan posisi, maka semakin tinggi kendali yang dimiliki oleh pemimpin. Kepemimpinan situasional. Teori gaya kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menganjurkan pemimpin untuk memahami perilaku mereka, perilaku bawahan, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Terdapat 4 gaya kepemimpinan situasional. Pertama, kepemimpinan situasional oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Kedua, leadership through decision making atau teori kepemimpinan model normatif oleh Firum dan Yeton. Ketiga, teori kepemimpinan Pat-Gould oleh House. Keempat, trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Pertama, kepemimpinan situasional oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Dalam buku Mohi, Hersey dan Blanchard membagi macam gaya kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan perilaku tugas dan perilaku hubungan, yaitu yang pertama memberitahukan atau telling, yang kedua menjajakan atau selling, yang ketiga mengikut sertakan atau participating, yang keempat mendelegasikan atau delegating. Kedua, leadership through decision making atau teori kepemimpinan model normatif Firum dan Yeton. Victor Rum dan Yeton menjelaskan dalam teori situasional bahwa pemimpin hampir tidak dapat diduga tergantung situasinya, maka harus ada usaha untuk menguranginya sehingga diperoleh perilaku yang lebih bisa diprediksi. Ketiga, teori kepemimpinan pemandu jalan atau Pat-Gould oleh House. Teori ini dikembangkan untuk menggambarkan cara pemimpin mendorong dan mendukung pengikut dalam mencapai tujuan dengan menentukan atau membuka jalan dan cara yang harus dilakukan pengikut sehingga menjadi lebih jelas dan mudah. Keempat, trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara mengajak setiap orang yang ingin sukses dalam kepemimpinannya harus selalu berusaha untuk memahami secara situasional setiap lingkungan yang dihadapi dalam dimensi tempat dan waktu. Dengan mengetahui posisinya, seorang pemimpin akan selalu tepat dalam bertindak. Setiap pemimpin berusaha sekuat tenaga agar masalah yang rumit dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya dapat diatasi, dipecahkan, dan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat dan tentunya harus dengan tepat. Seorang pemimpin senantiasa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, baik itu dalam pengambilan keputusan maupun kontribusi secara signifikan dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Setelah kita ketahui secara luas bahwa seorang pemimpin itu memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis, dan memiliki peran yang sangat menentukan dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sekian penyampaian dari kelompok kami mengenai kepemimpinan dari segi situasi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.